Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Fauzi. Pada video kali ini saya akan membahas materi peluang, statistika dan probabilitas data, di mana di antaranya ada himpunan, operasi pada himpunan, dan distribusi peluang. Nah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas dan dapat dibeda-bedakan. Setiap objek yang secara kolektif membentuk himpunan tersebut disebut elemen atau unsur atau anggota dari himpunan. Himpunan dilambangkan dengan kurung kurawal dan biasanya dinyatakan dengan huruf kapital atau besar seperti A, B, C, dan seterusnya. Anggota himpunan ditulis dengan lambang elemen, sedangkan bukan anggota himpunan ditulis dengan lambang bukan elemen. Selanjutnya kita masuk ke materi pertama, penulisan himpunan. Himpunan dapat ditulis dengan dua cara, yaitu pendaftaran dan pencirian. Pertama, dengan cara pendaftaran. Unsur himpunan ditulis satu persatu atau didaftar. Berikut contohnya adalah himpunan A dengan elemen A, I, U, E, O. Himpunan B dengan elemen A 1, 2, 3, 4, 5. Cara kedua adalah dengan cara pencirian, yaitu unsur-unsur himpunan ditulis dengan menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri unsur himpunan tersebut. Contohnya, himpunan A dengan X, X merupakan huruf hidup. Himpunan B dengan X, X lebih besar sama dengan 1 dan X lebih kecil sama dengan 2. 2. Macam-macam himpunan. Pertama adalah himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh objek yang dibicarakan atau himpunan yang menjadi objek pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S atau U. Contohnya, himpunan semesta atau U, S atau U, itu ada A, B, C, dan seterusnya. Himpunan S, himpunan U dengan X, X adalah bilangan asli. Kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dilambangkan dengan bulatan garis samping, itu dibaca himpunan kosong ataupun kurung kurawal kosong. Ketiga adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lain. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap unsur A merupakan unsur B, atau A termuat di dalam B atau B memuat A. Himpunan bagian dilambangkan dengan seperti C. Contohnya A himpunan bagian B. Banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan N unsur adalah 2 pangkat N. Contoh, jika diketahui himpunan A dengan elemen 1, 2, 3, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A dan tuliskan himpunan bagian tersebut. Nah, penyelesaiannya adalah seperti berikut. Banyaknya himpunan bagian A adalah 2 pangkat 3. Ini pangkat ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Himpunan bagiannya itu adalah himpunan kosong. Dimulai dari himpunan kosong, terus 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Keempat adalah himpunan komplement. Himpunan komplement adalah himpunan semua unsur yang tidak termasuk dalam himpunan yang diberikan. Jika himpunannya adalah A, maka himpunan komplementnya dilambangkan dengan A komplement dengan garis di atas. Contohnya, jika diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan himpunan A 2, 4, 6, tentukan A komplement. Maka A komplement seperti yang dijelaskan tadi adalah himpunan semua unsur yang tidak termasuk dalam himpunan yang diberikan. Maka A komplementnya adalah 1, 3, 5, dan 7. Selanjutnya adalah operasi pada himpunan. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas 3 operasi pada himpunan, yaitu operasi gabungan atau union, operasi irisan atau interseksi, dan operasi selisih. Kita bahas pertama adalah operasi gabungan atau union. Operasi gabungan atau union adalah gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah semua unsur yang termasuk di dalam A atau di dalam B atau di dalam A dan B sekaligus. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A gabungan B atau A plus B. Dituliskan A gabungan B sama dengan X elemen A, X elemen B, atau X elemen AB.
Contoh soalnya adalah jika diketahui himpunan semesta X dengan X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 10, himpunan P 2, 3, 5, 7, dan himpunan G 2, 4, 6, 8, 10. Pertanyaannya adalah tentukan P gabungan G. Di sini kita langsung gabungkan unsur-unsur yang ada di dalam P dan G, sehingga jawabannya adalah P gabungan G adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Selanjutnya adalah operasi irisan atau interseksi. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan semua unsur yang termasuk di dalam A dan di dalam B. Irisan dari himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A irisan B atau AB. Dituliskan A irisan B sama dengan X elemen A dan X elemen B. Contoh, jika diketahui himpunan semesta X dengan X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil sama dengan 8. Himpunan P 2, 3, 5, 7 dan himpunan A 2, 3, 4, 6. Pertanyaannya adalah tentukan P irisan A. Berarti kita hanya mengambil yang sama saja antara himpunan P dan himpunan A. Sehingga penyelesaiannya adalah P irisan A 2, 3. Selanjutnya adalah operasi selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan semua unsur A yang tidak termasuk di dalam B. Selisih himpunan A dan himpunan B dilambangkan A min B. Dituliskan X dengan X elemen A dan X bukan elemen B. Contoh soal, jika diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan himpunan P 2, 3, 5, 7, himpunan G 2, 4, 6, 8. Pertanyaannya adalah tentukan P selisih G. Maka penyelesaiannya adalah P selisih G itu adalah 3, 5, dan 7. Materi selanjutnya adalah distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang adalah sebuah daftar dari semua hasil yang mungkin muncul dari sebuah percobaan dan peluang yang berhubungan dengan setiap hasil. Ada dua macam distribusi peluang, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Pertama kita bahas adalah distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah suatu tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pengubah acak diskrit. Ruang contoh diskrit mengandung jumlah titik yang terhingga dan juga peluangnya. Adapun macam-macam distribusi diskrit adalah sebagai berikut. Pertama, distribusi binomial. Kedua, distribusi binomial negatif. Ketiga, distribusi Bernoulli. Dan keempat, distribusi geometri. Kita bahas pertama adalah distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini kita punya rumus fx adalah dalam kurung xn p pangkat x dalam kurung 1 min p pangkat n min x, dengan x-nya itu adalah 0, 1 dan seterusnya hingga x. Di mana x ini adalah jumlah percobaan yang dilakukan hingga berhasil dan n adalah total percobaannya. Nah, ciri-ciri distribusi binomial ini adalah percobaan ke n kali hingga berhasil gitu ya. Kemudian distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif ini ciri-cirinya adalah percobaan ke jumlah percobaan berhasil ke i. Sehingga kita punya rumus seperti ini, k fx x min 1 k min 1 p pangkat k 1 min p x min k, dengan ketentuan x itu sama dengan k plus 1 k plus 2. Selanjutnya adalah distribusi Bernoulli. Distribusi Bernoulli ini adalah distribusi yang hanya ada dua kemungkinan antara benar dan salah, sehingga rumusnya adalah p pangkat x 1 min p 1 min x, dengan ketentuan x sama dengan 0, 1, benar atau salah gitu. Kemudian distribusi geometri. Distribusi geometri adalah ciri-cirinya dengan peluang berhasil pertama kali pada percobaan pertama gitu ya. Dengan rumus fx itu p pangkat k 1 min p pangkat x min 1, dengan ketentuan x 1, 2 dan seterusnya. Selanjutnya adalah distribusi peluang kontinu. Adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu.
Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang perubahan acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila 1. Fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen R. 2. Integral dari tak hingga hingga tak hingga dengan fx dx sama dengan 1. Yang ketiga adalah p dengan x lebih besar dari a dan x lebih kecil dari b dengan integral dari tak hingga hingga tak hingga fx dx. Cukup sekian materi kali ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan dan lain sebagainya itu berasal dari saya, dan apabila ada kebenaran itu berasal dari Sang Maha Kuasa semata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.